Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, Alaska, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, dan di dalam negeri sendiri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di malam yang lagi hujan ini, kebetulan kami berlokasi saat ini malam 31 Desember 2001 ini. Kami berada di Danau Toba. Marilah kita kembangkan bersama kalimat-kalimat thayyibah di dalam hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di malam ini tentang mata dewa. Mata dewa. Mata dewa berarti pandangan matanya dewa. Pandangan matanya Tuhan, pandangan matanya Allah yang bersifat basirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita manusia termasuk saya, selama ini kita buta dengan mata dewa, dengan mata Tuhan, dengan mata Allah. Selama ini kita telah menyangka dan menuduh, berarti bila ada mata dewa, ada mata Tuhan, ada mata Allah, berarti Allah punya mata. Selama ini kita pasti menjurus fokusnya ke babakan makhluk. Karena kita makhluk, ya yang dibahas, ya yang dikaji, ya makhluk. Semuanya pemahamannya ya tentang kemakhlukan. Tak akan pernah bisa memahami babakan tentang ketuhanan. Karena manusianya masih memakai mata manusia. Karena manusianya yang merasa wujud, karena manusianya yang merasa hadir di dalam hatinya, karena manusianya yang masih merasa hidup, dan karena manusianya yang masih merasa berkuasa, maka ya seluruhnya di dalam genggaman dan kekuasaan manusianya. Yang ada hanyalah mata
penglihatan manusianya. Maka manusianya takkan pernah bisa menembus mata dewa, mata Tuhan, mata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan sebuah pertemuan, sama dengan sebuah penyaksian, sama dengan sebuah penghadapan manusia kepada yang menciptakannya. Jadi pemahamannya bukan pertemuan, bukan persaksian, bukan penghadapan ala manusia yang bertemunya antara satu manusia dengan manusia yang lain. Contoh, ibarat atau kiasan perjumpaan, persaksian, pertemuan kepada Tuhannya. Yakni pertemuan atau persaksian, penghadapan manusia kepada Tuhannya bukan seperti antar makhluk yang harus ketemu. Jadi hakikat bertemu, berjumpa dan menyaksikan Tuhan ketika diri kita sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi. Ketika kita sudah tidak bisa menghadap apa-apa lagi. Itulah yang dimaksud pertemuan. Itulah yang dimaksud persaksian. Dan itulah yang dimaksud perjumpaan alias mi'raj alias wusul alias mijil alias tajalli alias sampai. Itulah yang dimaksud persaksian. Ketika manusianya sudah kembali kepada alam kesejatian diri manusianya yang tak wujud. Alam kesejatian diri manusianya yang tak hidup. Alam kesejatian manusianya yang tak punya kuasa apapun, yakni Adam. Itulah yang dimaksud pertemuan. Seperti pertemuan antara sang dalang dan wayangnya. Ketika wayang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jangankan sang wayang bisa apa-apa, menyaksikan dirinya sebagai wayang saja sudah tidak bisa lagi, apalagi menyaksikan sang dalang. Jadi manusianya sudah tak mampu lagi melihat diri manusianya, kecuali diri Tuhannya, apalagi manusia bisa menyaksikan Tuhannya. Tidak bisa. Karena manusia menyaksikan dirinya saja tidak bisa, apalagi menyaksikan Tuhannya. Maka dari itu Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka tersungkurlah Musanya. Baru itulah yang dinamakan persaksian. Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Tuhannya, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kau yang memanah, aku yang memanah. Itulah yang dimaksud perjumpaan. Itulah kiasan-kiasan di dalam mengarungi bahtera, mengarungi samudra ilmu hakikat dan makrifat. Jadi itu pun berlaku pada kajian malam ini, yakni mata dewa, persaksian Tuhan kepada zatnya sendiri dan persaksian Tuhan kepada apapun yang telah diciptakannya. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Bukan persahadatan manusianya, bukan persaksian manusianya, yakni persyahadatan dan persaksian Tuhan sendiri atas manusianya. Maka seluruh apa yang dikerjakan manusianya pasti kembali pulang kepada Tuhannya. Itulah alam
lillahi ta'ala. Ketika manusianya sudah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agamaku, agama keselamatan, agama kepasrahan. Ketika kau pasrahkan dirimu, ketika kau pasrahkan hidup dan badanmu, ketika kau pasrahkan harta-harta yang kau kumpulkan, ketika kau pasrahkan urusan-urusan duniamu, ketika kau pasrahkan amal-amal ibadahmu, ketika kau pasrahkan ilmu-ilmu yang telah membelenggu hatimu, itulah yang dimaksud perjumpaan. Itulah yang dimaksud pertemuan. Yakni ketika manusianya menghadapi syakaratul mautnya di dalam baiat, yakni rela ridho kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ketika manusianya sudah rela mati di dalam menyaksikan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kebanyakan manusia melihat diri manusianya. Manusia menatap dengan mata manusianya, maka takkan pernah bisa menyelami mata dewa, mata Tuhan, mata Sang Pencipta. Kenapa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Akhirnya manusianya bertemu dengan alam-alam imajinasinya. Akhirnya manusia bertemu dengan alam-alam halusinasinya, dengan ilmu-ilmu dan amal-amal yang dikerjakannya. Sehingga manusia membangkitkan iblis dan setan di dalam amal dan ilmunya. Karena di dalamnya manusia merasa bangga dan merasa mulia dengan apa-apa yang diamalkannya, sehingga membangkitkan iblis dan setan sebagai khodam-khodamnya untuk membantu kesaktiannya. Akhirnya manusianya masuk ke dalam alam mukasyafah atau alam karomah. Di dalam alam mukasyafah atau alam karomah itu terbagi dengan dua golongan. Kebanyakan manusia masuk di dalam golongan yang pertama, yakni kasab suari. Mukasyafah karomah yang masih diaku-akui milik manusianya. Maka inilah tujuan-tujuan akhir manusia yang haus dengan ilmu hakikat dan makrifat. Karena sampai di dalam alam mukasyafah, karena sampai di dalam alam karomah, sampai di dalam alam kesaktian, manusia sudah merasa sampai ke alam ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Selama ini kan kita melihat para wali, para aulia Allah itu kan sakti-sakti. Jadi kita menganggap untuk menjadi para waliullah, untuk menjadi para kekasih Allah itu harus wajib sakti. Kalau tidak sakti bukan waliullah. Kalau tidak mukasyafah bukan waliullah. Tidak tahu besok ada apa, tidak tahu akan kejadian apa besok, berarti kalau tidak tahu itu semua bukan waliullah. Itulah pemahaman yang selama ini kita terka selama ini kepada para wali-walinya Allah. Karena kita sudah terdoktrin dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng, apalagi cerita di YouTube, di TV-TV yang mengisahkan para wali-wali yang sakti-sakti itu. Jadi
doktrin kita, dogma yang ada di dalam hati kita, wali itu ya sakti. Jadi manusia ketika sudah bertemu di dalam kesaktian alam mukasyafah dan karomahnya, kebanyakan manusia jatuh terlungkup di dalam kasab suwari, yakni kasab atau karomah yang masih diakui sebagai milik manusianya. Manusianya merasa bangga dengan apa yang sudah digapainya. Manusia merasa mulia dengan hasil-hasil jeripayahnya mendapatkan kesaktian-kesaktian itu. Bisa tahu isi hatinya orang lain. Bisa tahu kejadian apa besok, lusa, dan nanti ada kejadian apa. Sehingga manusianya sudah menyerupai Tuhannya di dalam hatinya. Pertambah mukasyafahnya, pertambah karohmahnya, semakin bertambah bangga dan sombongnya ia kepada Tuhannya. Karena manusianya masih berkhodamkan di sisi iblis dan setan di dalam hatinya. Jadi manusia masih menggunakan mata iblis atau mata setan untuk menyaksikan apapun isi alam dunia ini. Baik alam dunia ataupun alam gaibnya yang dirasakan menggunakan mata setan, mata iblis. Kenapa? Karena masih manusianya yang maha besar di dalam hatinya. Disinilah manusia banyak terjebak dengan ilmu-ilmu ketuhanan. Sehingga ketika sudah merasa mengenal Tuhan, ketika sudah merasa tahu Tuhan, maka ia dengan seenaknya meninggalkan syariat-syariat agamanya, seperti meninggalkan sholat, seperti meninggalkan ibadah-ibadah syariat, yang mana dirinya merasa sudah tahu Tuhan, sudah bebas dirinya dari syariat-syariatnya. Padahal di dalam hatinya masih merasa ketemu Tuhan, merasa tahu Tuhan, merasa bisa menyaksikan Tuhan. Bila masih merasa, berarti manusianya yang jadi Tuhan daripada Tuhannya. Masih merasa saja karena belum baiat, karena belum kedatangan hari kiamat yang disaksikan bagi setiap diri manusianya. Maka tanpa guru, tanpa pembimbing, maka hawa nafsunya akan membawa, iblis dan setannya akan menjadi pembimbing dan mursidnya, sehingga manusianya terlena jauh dan tambah jauh tersesat dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu di dalam mengheningkan cipta 3 menit. Semoga kita bisa menemukan mata dewa, sehingga kita bisa membinasakan, bisa menghancurkan, bisa merusakkan, bisa meninggalkan mata-mata iblis dan setan yang selama ini memata-matai Allah. Karena iblis dan setan tidak akan pernah rela, iblis dan setan tidak akan pernah ridho bila Allah yang jadi Tuhannya di dalam hati kita semua selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari bersama kita melanjutkan menyusuri mata dewa, mata Tuhan, mata Allah. Jadi kiasan mata dewa, mata Allah, mata Tuhan bukan seperti yang kita pahami selama ini. Jadi ketika manusianya masih menjadikan iblis sebagai mata-matanya, bila manusia masih menjadikan setan sebagai mata-mata untuk penglihatan manusianya, maka selamanya manusia takkan pernah bertemu dengan mata dewa, mata Tuhan, mata Allah. Karena manusianya masih yang merasa memiliki mata dan kehidupan serta badan ini, bagaimana mungkin bisa ketemu dengan mata dewa, bertemu dengan penglihatan persaksian Tuhannya kepada dirinya, maka semuanya takkan pernah bisa teraplikasi di dalam hati manusianya, karena manusianya masih merasa bisa bersyahadat kepada diri manusianya dan merasa manusianya bisa bersyahadat kepada segala sesuatu yang kita saksikan selama ini. Karena diri kita menjadi dewanya, karena diri kita menjadi Tuhannya, karena diri kita yang menjadi Allah, tapi kita tak terasa selama ini telah mensekutukan Allah di dalam hati kita, maka kita tak akan pernah sampai ke dalam basirohnya Tuhan kepada mata dewa, matanya Tuhan. Bila mata iblis, bila mata setan, bila mata manusia kita tidak dicongkel dulu, tidak di bumi hanguskan dulu. Kekuasaan, kehadiran, kewujudan diri manusianya di dalam hatinya. Jadi selama ini kita di dalam kehidupan ini, di dalam penglihatan, pendengaran, dan di dalam perasaan ini masih memakai matanya iblis dan setan. Masih ada hal baik dan hal buruk. Ada taat, ada maksiat. Masih ada dua golongan. Golongan Allah gaib dan golongan Allah nyata. Kita selama ini masuk kepada golongan Allah maha gaib. Yang maha nyata masih iblis dan setannya di dalam hati kita. Tentunya mata pandangan yang kita pakai masih pandangan mata iblis dan setan di dalam keseharian kita. Sejak detik-detik akil balai hingga setua ini kita masih memakai mata setan, yakni mata dohir saja. Kenapa? Karena mata batinnya, karena mata jiwanya, karena mata nyawanya, karena mata rohnya, karena mata hatinya, karena mata hidupnya masih diakui milik manusianya. Maka semuanya penglihatannya serba buruk, serba salah, serba maksiat. Meskipun kelihatannya di dalamnya manusianya berlaku di dalam ketaatan bangsa manusia. Belum ketaatan bangsa ilahiyah, masih ketaatan mata iblis dan mata setan. Kelihatannya saja gambarnya taat, tapi isinya maksiat. Karena dalam hatinya kotor,
karena dalam hatinya najis, karena yang dipakai adalah mata iblis dan mata setan, yakni mata hawa nafsunya, maka apapun yang diamalkan semuanya serba kotor yang menjadi racun yang selalu membakar dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah agar mata dewa, mata Tuhan, mata Allah ini terrealisasi di dalam hati kita? Ya buang mata-matamu, buang mata iblismu, buang mata setanmu, buang mata hawa nafsumu, buang mata kemanusiaanmu di dalam hatimu, yakni di dalam kiamat. Kiamatkan, hancurkan langit dan bumi kita, hancurkan hidup dan badan kita. Maknanya bukan dihancurkan, maknanya dipersembahkan kembali kepada pemiliknya. Seperti di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka yang jiwanya tenang? Mereka yang sudah tenggelam di dalam mata dewa, tenggelam di dalam mata Tuhan, tenggelam di dalam mata basirohnya Sang Pencipta. Karena itulah mereka bisa tenang, jiwanya tenang, nyawanya tenang, hatinya tenang, rohnya tenang, dan kehidupannya tenang. Kenapa? Karena sudah di dalam mata dewa, karena sudah kembali kepada yang menghaki atau yang memilikinya, kembali kepada lillah. Bagaimana cara supaya hati kita semua bisa tenang? Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah, pulangkanlah semua hak Allah yang selama ini kita rampas sebagai hak diri manusia kita. Apa itu semuanya? Rupanya apa hak Allah yang selama ini kita rampas? Kewujudan Allah kita rampas, kehidupan Allah kita rampas, kekuasaan Allah kita rampas, badan Allah kita rampas, badan ciptaan Allah kita rampas sebagai badan ciptaan kita. Kenapa badan itu ciptaan kita selama ini? Karena kita merasa menghaki, merasa memiliki badan-badan ini, sehingga apapun yang kita kerjakan seperti sholat dan ibadah seolah-olah kita yang mengerjakan semua itu, semua milik kita. Itulah yang dimaksud selama ini kita mengaku-ngaku sebagai pemilik dan pencipta badan. Maka kembalikanlah dengan rela dan ridho semuanya kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, Tuhanmu yang telah mewujudkan kamu, Tuhanmu yang telah menghidupkan kamu, Tuhanmu yang telah menguasaimu, Tuhanmu lah yang telah memperjalankan kamu. Kembalikan semuanya total jenderal. Maka ketika itu hancurlah kemanusiaannya, berakhirlah kemanusiaannya. Itulah yang disebut kiamat, itulah yang disebut baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bertemu dengan kiamatnya, sudah tak ada manusianya lagi, berakhirlah manusianya, kedudukan manusianya di dunia ini, kembali kepada akhir. Awal dari Tuhan, akhir pun kembali kepada Tuhan.
Kemudian bangkitlah manusianya, yakni bangkit kesadarannya, bangkit jiwanya, bangkit hatinya, bangkit rohnya, bangkit hidupnya, yakni bangkit kembali kepada uripe Allah, dari alam linas kembali ke alam lillahi ta'ala. Ketika sudah kembali kepada lillahi ta'ala, maka fadkhuli fi ibadi, maka itulah hamba-hambaku yang mengabdi. Jadi yang dikatakan menyembah dan mengabdi itu orang-orang yang kelihatan sholat, ibadah, puasa, berderma, sedekah, berbuat baik, sholawatan, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, berdoa dan sebagainya. Bukan itu hamba yang mengabdi. Apapun amal yang kita amalkan, bila hati kita masih jadi Tuhan, ya bukan mengabdi, itu masih maksiat. Bukan mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi kepada mata setan, mengabdi kepada mata iblis, mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri selama ini. Jadi belum masuk agama Tuhan, belum pulang kembali kepada Tuhan, maka hancur semua apa yang diupayakannya. Jadi kita sudah tahu yang sebenar-benarnya mengabdi itu yang mana. Babakan lahiriah atau batiniah. Karena manusia, iblis dan setan melihat dohirnya. Mata setan, mata iblis menyaksikan dohirnya. Tapi mata dewa, mata Allah, mata Tuhan menyaksikan laku akhlak hatinya. Bila suci hatinya, maka sucilah apa yang digerakkan badannya. Bila hatinya masih najis, yakni masih menjadikan mata iblis dan mata setan sebagai tuhannya, yakni hawa nafsunya, ya semuanya najis. Ibadahnya najis, amalnya najis, kebaikannya najis, semuanya tipu-tipu muslihatnya iblis dan setan saja. Memang seolah-olah kita melakukan sholat, ibadah dan sebagainya, seolah-olah itu pengabdian. Memang itu pengabdian, tapi pengabdian kepada siapa? Pengabdian kepada iblis dan setan yang ada di dalam surganya iblis dan setan, yakni dunia. Itulah surganya iblis dan setan. Manusia melakukan sholat, manusia melakukan ibadah, ujung-ujungnya supaya hidupnya nyaman di dunia, supaya banyak rezekinya, supaya banyak uangnya, supaya disanjung oleh manusia sehingga mapan kehidupan dunianya. Itulah tujuan-tujuan hamba, tujuan-tujuan mata iblis dan mata setan, agar disaksikan manusia sebagai orang yang mulia. Dan iblis dan setan membangga-banggakan dirinya kepada manusia lain, karena masih di dalam surganya iblis yang penuh dengan cinta-cinta dunia. Jadi selama ini kita salah kaprah, ingin pahala dan ingin surga. Yang katanya surga itu gemerlapnya dunia, bangunan-bangunan yang indah penuh dengan intan permata, mobil-mobil mewah, makanan-makanan serba enak, hidup dengan bidadari dan bidadara. Semua itu surganya iblis dan setan yang kita damba-damba, bukan surganya Allah. Surganya Allah itu apa? Surganya Allah yang bersih dari urusan-urusan cinta yang selain Allah.
bila di dalam hati kita tidak ada Allah, Allahnya gaib, ya kita masuk di dalam surganya iblis yang merupakan neraka jahanamnya Allah. Di sisi Allah surganya iblis itu ya jahanamnya Allah, yakni yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras, yang melebihi kerasnya batu, hati yang masih mendunia, hati yang masih penuh dengan urusan-urusan dunia, urusan ilmu, urusan amal, urusan kebanggaan, urusan kemuliaan. Itulah jahanamnya Allah yang merupakan surga-surginya iblis dan setan. Kebanyakan karena manusianya masih memakai mata iblis dan mata setan, belum pernah bisa menjadikan mata dewa sebagai penyaksiannya, karena manusianya masih tidak mau mati, karena manusianya takut mati. Manusianya kenapa kok takut mati? Karena manusianya takut tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya. Tidak rela manusianya, tidak ridho manusianya bila Tuhannya yang berkuasa atas dirinya. Manusia relanya, manusia ridhonya menjaga-jaga Tuhannya dengan solat-solatnya. Manusia menjaga-jaga Tuhannya dengan ibadah-ibadahnya. Manusia menjaga-jaga Tuhannya dengan ilmu-ilmunya, dengan amal-amalnya, dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan solatnya, dengan kebaikannya. Manusia menjaga Tuhan terus. Apa ndak payah, apa ndak capek, apa ndak tersiksa bila manusianya sok jadi Tuhan yang menjaga Tuhan. Selama manusianya belum baiat, belum mau mati, ya disiksa di dalam kehidupan mata iblis dan mata setannya. Karena masih kumpul dengan iblis dan setan di lembah jahanamnya Allah. Kapan itu? Ya sekarang. Jahanam dan surga itu berlakunya ketika kita masih ada. Ketika kita masih merasakan sedih dan gembira. Ketika kita masih merasakan sengsara dan nikmat. Tapi kalau nanti sudah mati, bagaimana mungkin kita bisa merasakan surga dan neraka, merasakan sedih dan gembira? Kalau sudah mati jadi tanah, dari awal tidak ada, kembali akhir kepada ketiadaan, apa yang mau kita rasakan? Seolah-olah manusia tidak mau bila dirinya dikatakan mati. Orang mati pun yang sudah dipendam di dalam tanah masih dibilang hidup. Kenapa? Kalau orang itu mati ya tidak kena siksa. Tapi kalau orang itu dihidupkan kembali dan pasti yang menerima azab dan siksa, ya harus dihidupkan dulu di dalam kuburan. Kalau memang di dalam kuburan itu ada kehidupan, ya mending kita gali lagi orangnya, lalu hidup lagi bersama kita. Tapi selama ada dunia ini, tak ada cerita satupun yang seperti itu. Kalau manusia sudah mati, ya mati, tidak akan kembali lagi. Tapi imajinasi, halusinasi manusianya masih menyangka orang yang di kuburan itu dihidupkan kembali dan merasakan siksa azabnya kubur. Kenapa? Karena iblis dan setan, mata iblis dan mata setan selama ini telah mendogma kita supaya percaya dengan ajakan-ajakan pemahaman iblis dan setannya. Supaya apa? Supaya gampang kita disesat-sesatkan oleh iblis dan setan. Supaya kita jauh dan tambah jauh dari Tuhan. Maka dari itu siksa dan nikmat itu adanya ya sekarang ini, ketika manusia masih diperankan di dalam pagelaran kehidupan ini.
Tapi ketika manusianya wayangnya sudah tamat, dimasukkan lagi dari kotak kembali ke kotak, dari bumi kembali ke bumi, sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dikasih kabar gembira ketika manusia sudah mati kembali, sudah tak ada apa-apa lagi. Kok ndak mau, kok ndak percaya, tambah menganggap orang yang memberitahu sesat. Kenapa? Karena manusianya ingin jumpa alam kubur yang diceritakan, yang didongeng-dongengkan selama ini. Manusianya masih ingin disiksa di dalamnya. Disiksa kok pingin. Dikabari di dalam kuburan-kuburan yang selama ini kita percayai tanah itu yang membuat siksaan kubur. Dikabari besok setelah meninggal tidak ada lagi siksa kubur. Dikabari kabar yang gembira, yang membahagiakan, kok ndak mau, malah menyesatkan yang memberitahu. Kenapa? Karena mereka senangnya disiksa terus. Di dunia disiksa, di alam kubur disiksa. Karena apa? Karena sudah didoktrin dengan akidah dan imannya, mata setan dan iblisnya di hatinya yang selalu jauh dan jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan ayatnya. Setelah fadkhuli fi ibadi, ketika sudah diamanahkan kembali mata iblis dan mata setannya kepada Tuhannya yang menghidupinya, yakni uripe Allah. Wadkhuli jannati, silakan masuklah ke dalam surgaku. Apa itu? Ketenangan jiwa. Itulah surga. Ketika sudah tak ada lagi kontradiksi di dalam hati kita, ketika kita sudah tidak lagi menanggung kodok dan kodar, sudah tidak membantah apapun yang diperlihatkan Allah kepada dirinya, bahwa semua itu baik buruk, taat maksiat, apapun yang terjadi di dunia ini, yang dihadapkan hanyalah kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Itulah kodok dan kodarnya Allah ketika manusianya sudah baiat, sudah ketemu dan beriman kepada hari kiamat, hari akhirnya, maka bangkitlah manusianya menyaksikan ayat-ayat Allah. Itulah yang dimaksud mata dewa. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, kau arahkan telingamu, kau arahkan perasaan hatimu, disitulah uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, semuanya takkan pernah ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah yang dimaksud mata dewa. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat,
Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.